pasal 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Shalom adik-adik, selamat pagi. Selamat pagi Kak Retno. Selamat pagi Kak Yo. Kita jumpa lagi ya Kak ya. Iya. Ya, tetap semangat ada di rumah. Semangat pastinya Kak Retno. Iya. Kita sungguh bersyukur ya karena Tuhan senantiasa memberikan kita kesehatan sehingga kita boleh bersama-sama terus untuk memuji nama Tuhan dan beribadah sekolah minggu ya di rumah kita masing-masing. Yuk kita mulai ibadah kita, tapi kita mau berdoa terlebih dahulu ya. Kak Yohana yang akan pimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau telah menuntun dan menyertai kami sepanjang kami tidur tadi malam Tuhan. Dan kami bisa bangun pagi untuk sekolah minggu bersama di rumah kami masing-masing Tuhan, untuk memuji dan mendengarkan kebenaran akan firman-Mu. Sertai kami Tuhan sepanjang ibadah berjalan, hanya kami serahkan dalam tangan kasih-Mu Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, adik-adik kita sungguh bersyukur ya dan bangga memiliki Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Dia selalu menjaga kita, selalu bersama dengan kita. Ya, nama Tuhan Yesus yang senantiasa menghibur hati kita. Kita yang setia, yang tak pernah meninggalkan kita. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Waktuku sedang susah, waktuku sendirian, ia selalu
bersyukur ya Kak Retno ya. Sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau memujikan satu pujian ya Kak Retno untuk mengawali kita untuk masuk ke dalam firman Tuhan. Iya, kita mau mendengar segala perbuatan Allah di dalam kehidupan kita dan mengingat segala kasih dan kebaikannya. Ku ingin dengar cerita. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Hendaklah cerita itu tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Hendaklah cerita itu tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Hendaklah cerita itu tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Sampai selama-lamanya. Sampai selama-lamanya. Sampai selama-lamanya. Sampai selama-lamanya. Shalom adik-adik, selamat siang semuanya. Ketemu lagi ya sama kakak di sini. Dan sebelum kita mendengar cerita firman Tuhan hari ini, terlebih dahulu kita berdoa ya. Mari tirukan kakak berdoa di rumah. Dan sebelumnya siapkan dulu Alkitabnya. Setelah itu kita berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami boleh kembali datang untuk mendengar cerita firman Tuhan, untuk beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesehatan yang Tuhan berikan untuk adik-adik semua yang ada di rumah, dimanapun adik-adik berada saat ini. Kami bersyukur Tuhan dan berterima kasih kepada Engkau, karena Engkau sungguh baik, Engkau senantiasa mengasihi kami, menyertai kami hari lepas hari. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, saat ini kita mau belajar firman Tuhan dari kitab Perjanjian Lama ya adik-adik. Untuk hari ini kita belajar tentang doa Hana. Kita bacanya dari kitab 1 Samuel pasal 1 ayat 1 sampai yang ketiga. Adik-adik siapkan doa Alkitabnya, dibuka di Perjanjian Lama ya. Di kitab 1 Samuel pasal 1 ayat 1 sampai 3. Kita nanti enggak semuanya kita baca ya. Nah, kita mau baca dari ayat 1 sampai 3 dulu. Ada seorang laki-laki dari Ramataim Sofim, dari pegunungan Efraim. Namanya Elkana bin Yeroham bin Elihu bin Tohu bin Suf, seorang Efraim. Orang ini mempunyai 2 orang istri, yang seorang bernama Hana dan yang lain bernama Penina. Penina mempunyai anak, tetapi Hana tidak. Orang itu dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya untuk sujud menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam di Silo. Di sana yang menjadi imam Tuhan ialah kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas. Jadi cerita kita hari ini adalah seorang perempuan yang bernama Hana adik-adik. Jadi ada seorang Efraim bernama Elkana, ini dia mempunyai 2 orang istri. Istri yang pertama bernama Hana, dia itu tidak memiliki anak adik-adik. Dikatakan di ayat selanjutnya bahwa Tuhan menutup kandungannya sehingga Hana ini tidak memiliki seorang anak.
Sedangkan istrinya Elkana yang satunya lagi yang bernama Penina ini memiliki banyak anak adik-adik, adalah laki-laki dan perempuan. Nah di situ Penina ini ternyata jahat ya adik-adik, dia selalu mengejek Hana karena Hana tidak memiliki seorang pun anak. Nah Hana ini sangat sedih ya, dia bergumul ingin memiliki anak tapi ternyata belum dikasih sama Tuhan. Nah sama seperti adik-adik ya, saat kita memiliki pergumulan, kita memiliki kesusahan hati, kita pasti akan sedih. Dan sama seperti Hana ini adik-adik, dia merasa, aduh kok aku dihina terus ya sama Penina karena dia tidak memiliki seorang anak. Apa yang dirasakan oleh Hana adik-adik? Pasti dia sedih ya, dia sedih, dia merasa buruk sekali karena dia selalu dihina, diejek oleh si Penina. Tetapi apa yang dilakukan oleh Hana adik-adik? Hana tidak pasrah ya, Hana tidak terus berlarut-larut dalam kesedihan, tetapi apa yang dilakukan oleh Hana? Yaitu yang ada di ayat yang ke-10 ya adik-adik, kita baca dulu. Dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Jadi waktu Hana ini merasa hatinya sedih, dia merasa terluka, dia berdoa kepada Tuhan sampai apa dikatakan di situ? Sampai dia menangis ya adik-adik. Kalau kita berdoa dengan segala kesungguhan hati kita seperti yang dialami Hana ini sampai dia menangis, berarti doanya itu sangat bersungguh hati ya. Nah, adik-adik di sini siapa yang suka berdoa kepada Tuhan? Yang biasanya adik-adik pasti kalau berdoa kan kalau bangun tidur pasti berdoa. Terus apa lagi? Mau makan berdoa, mau pergi berdoa. Nah, tapi pernah nggak adik-adik merasakan satu kesusahan, kesedihan di dalam hati, terus adik-adik itu mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan? Sama seperti Hana ini adik-adik, dia benar-benar merasa hatinya itu hancur, dia ingin sekali punya anak. Dia bukan masalah mau diejek atau enggak ya adik-adik, sebagai seorang istri dia pasti ingin punya anak, dia ingin jadi seorang ibu seperti perempuan yang lain. Tetapi setelah bertahun-tahun dia bergumul, dia meminta anak kepada Tuhan, dia belum memilikinya, belum dikaruniai anak oleh Tuhan. Sampai akhirnya dia berdoa kepada Tuhan dengan segala kesungguhan hatinya yang ada di ayat 11 sampai ayat ke-12. Kemudian bernasarlah ia katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengawat-amati mulut perempuan itu. Jadi waktu Hana ini berdoa kepada Tuhan, kan setiap tahun seperti yang di ayat yang ketiga tadi adik-adik, bahwa Bapak Elkana beserta dengan seluruh keluarganya, kedua orang istrinya dan anak-anaknya, setiap tahun mereka pergi ke kota Silo untuk mempersembahkan korban ke rumah Tuhan. Dan di sana ini setiap tahun yang dilakukan oleh Bapak Elkana ini mempersembahkan korban bakaran, mempersembahkan korban segala ucapan syukurnya kepada Tuhan. Sehingga pada saat Hana ini berdoa, dia juga ada di kota Silo adik-adik, dia berdoa kepada Tuhan dengan sampai dia menangis, sampai dia terseduh-seduh ya dikatakan di situ ya adik-adik. Nah, tetapi Hana juga berdoa meminta kepada Tuhan, minta sesuatu yang terbaik yang dari Tuhan. Dan di dalam ayat ke-11 tadi bahwa Hana juga berjanji bahwa apabila Tuhan memberikan apa yang dia inginkan, yaitu seorang anak, dia pun akan memberikan anak itu kepada Tuhan. Nah, adik-adik ada yang tahu nggak kira-kira anaknya Hana ini siapa? Ya, anaknya Hana ini yang bernama Samuel ya adik-adik. Samuel itu ada seorang hakim atau nabi yang mengurapi Raja Saul dan juga Raja Daud. Nah, ternyata apa yang digumulkan oleh Hana selama ini, Tuhan belum memberikannya selama bertahun-tahun. Tetapi waktu Hana bersungguh hati kepada Tuhan, dia berdoa, dia meminta anak kepada Tuhan, memberikan doa yang terbaik, memberikan, dan juga Hana juga bernasar ya, setelah dia memiliki keturunan, keturunannya ini akan diberikan kepada Tuhan untuk melayani Tuhan seumur hidup.
Dan Hana pun menepati janjinya ya adik-adik. Pada saat setelah beberapa tahun kemudian, setelah dia berdoa, dia juga memiliki seorang anak. Dia mengandung dan melahirkan seorang anak bernama Samuel. Nah, setelah Samuel ini sudah tidak diberi ASI lagi, sudah disapih istilahnya, akhirnya Hana pun menyerahkan Samuel kepada Tuhan untuk menjadi pelayan Tuhan, sehingga Samuel menjadi seorang hakim atau menjadi nabi yang mengurapi Raja Saul. Raja Saul dan juga Raja Daud adalah Raja Saul adalah raja pertama orang Israel. Dan ternyata Tuhan memberikan juga yang terbaik pada Hana, yaitu memberikan seorang anak yang melayani Tuhan seumur hidupnya. Nah, siapa di sini adik-adik yang suka berdoa kepada Tuhan? Apapun yang adik-adik rasakan, misalnya adik-adik bersedih atau adik menginginkan sesuatu, pasti meminta kepada Tuhan ya. Tetapi adik-adik tahu nggak doa itu harusnya seperti apa sih? Doa itu bukan hanya sekedar meminta ya. Dan kalau kita bangun pagi, kita mengucap syukur kepada Tuhan, kita berterima kasih kepada Tuhan, itu pun sebuah doa. Doa itu tidak harus meminta ya. Doa itu bisa juga ucapan syukur kita kepada Tuhan, karena Tuhan sudah menyertai kita, memberikan kita orang tua, memberikan papa mama. Setiap hari adik-adik bisa makan, bisa sekolah, apapun yang adik perlukan, Tuhan selalu menyediakan. Jadi kita tidak lupa juga untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Dan doa itu juga harus dengan sungguh-sungguh ya, bukan dengan main-main, bukan dengan atau kata-katanya nggak harus bagus, tidak harus disusun dengan yang baik, enggak. Tapi doa itu lahir dari hati kita yang paling dalam. Jadi misalnya adik-adik berdoa untuk orang tuanya yang mungkin sedang sakit, atau pekerjaan mereka, adik juga bisa meminta kepada Tuhan ya. Berdoa apa yang adik rasakan. Misalnya supaya orang tua diberi kesehatan, pekerjaannya supaya bisa lancar, dan adik-adik bisa meminta kepada Tuhan. Seperti yang dicontohkan oleh Hana ya, walaupun Hana tahu bahwa kandungannya itu katanya sudah ditutup oleh Tuhan, tetapi Hana percaya bahwa apapun yang Tuhan lakukan, Tuhan mampu mengubahnya. Jadi dengan segala kesungguhan hatinya, dia berdoa kepada Tuhan yang memiliki hidupnya. Jadi Hana itu tahu persis ya kepada siapa dia berdoa, karena dia berdoa kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang menciptakan kita semua. Jadi kalau adik-adik berdoa dengan kesungguhan hati kepada Tuhan, yakin pasti Tuhan memberikan apa yang kita perlukan, dan pastinya yang terbaik ya, bukan untuk keinginan kita sendiri, bukan untuk kesombongan kita, tetapi untuk menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan ya, bisa menjadi kesaksian buat orang lain. Nah, sama seperti yang ada di kitab Lukas pasal 11 ya, itu di perjanjian baru, bahwa mintalah maka kamu akan diberi, dan carilah maka kamu akan mendapat, dan ketuklah pintu maka Tuhan akan membukakan bagimu. Jadi apapun yang kita inginkan di dalam hati kita, kita bisa mengungkapkan isi hati kita kepada Tuhan ya. Apa saja yang adik-adik rasakan, apa adik-adik yang butuhkan, tuh kita bisa menceritakannya kepada Tuhan. Entah kita punya pergumulan, punya cita-cita, punya keinginan apapun ya, kita bisa mengungkapkannya kepada Tuhan Yesus. Dan Tuhan juga suka kalau kita sering berbicara kepadanya. Nah, sama seperti adik-adik di rumah. Kalau adik-adik di rumah sering berbicara kepada orang tua, dengan papa mama, kira-kira papa mama suka nggak kalau diajak omong? Nah, pastinya suka ya, sama seperti Bapa kita yang ada di surga. Dia juga suka kalau kita sering berbicara kepada Tuhan. Apakah berbicaranya hanya kalau kita butuh? Enggak ya, di saat kita tidak butuh pun kita bisa berbicara kepada Tuhan. Nah, kira-kira Tuhan menjawab doa kita enggak ya? Iya, Tuhan pasti menjawab doa kita untuk kebaikan kita dan untuk kemuliaannya. Jadi sama seperti yang ada di kitab Yohanes 16 ayat 24, bahwa Tuhan suka kalau kita meminta kepadanya. Itu dikatakan, sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Jadi di saat kita menginginkan sesuatu, kita meminta kepada Tuhan, dan Tuhan akan memberikan yang terbaik pada kita. Dengan syarat apa? Kita bersungguh hati kepada Tuhan, kita meminta kepada Tuhan ya, dengan segala kerendahan hati kita, dengan disertai ucapan syukur kalau kita masih hidup sampai hari ini. Dan
Jangan lupa ya adik-adik, kita juga bisa mendoakan teman-teman kita, orang-orang yang kita kenal, orang-orang yang kita temui, atau teman-teman sanak saudara kita. Terlebih lagi saat ini ya, di masa pandemi saat ini, kita punya banyak waktu di rumah. Kita bisa mendoakan teman-teman kita bisa mendoakan orang tua kita yang mungkin dengan kondisi seperti ini kan pasti susah ya adik-adik untuk pekerjaan segala sesuatunya. Ayat hafalan. Nah, jangan lupa untuk ayat hafalan kita hari ini dari kitab Perjanjian Baru ya, dari kitab Filipi pasal 4 ayat yang ke-6. Ya, kita buka dulu ya adik-adik ya. Kitab Filipi pasal 4 ayat yang ke-6. Itu untuk ayat hafalan kita ya hari ini. Ya, adik-adik kita buka bersama-sama, kita baca ya. Filipi 4 ayat yang ke-6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah segala keinginanmu kepada Allah dalam doa dan dengan ucapan syukur. Nah, jadi apapun yang kita inginkan kepada Tuhan, kita bisa berdoa kepada Tuhan, kita bisa mengatakan apapun yang ingin kita katakan kepada Tuhan, dan yakinlah bahwa Tuhan pasti akan mendengar setiap doa kita. Dengan catatan kita juga sertai dengan ucapan syukur, kita bersyukur pada Tuhan oleh penyertaan dan kasih setia Tuhan hingga saat ini. Nah, demikian ya adik-adik cerita kita hari ini. Mari kita belajar untuk tetap setia kepada Tuhan di dalam doa. Kita bisa setiap saat, setiap waktu ya, bisa adik-adik, kapan saja adik-adik bisa datang kepada Tuhan di dalam doa. Nah, kita berdoa ya adik-adik untuk cerita firman Tuhan hari ini. Pada hari Minggu kita hari ini selesai ya. Kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Dan kami bersyukur Tuhan karena kami memiliki Allah seperti Engkau, Allah yang baik, Allah yang senantiasa mendengar setiap ucapan syukur, doa dan permohonan kami kepada Engkau. Ajarkan kami Tuhan untuk selalu setia kepada Tuhan di dalam doa, di dalam hari-hari kami untuk senantiasa memelihara kehidupan kami Tuhan agar semakin mengasihi Tuhan, semakin sering berbicara kepada Tuhan, semakin sering berterima kasih kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami berdoa untuk adik-adik kami semua yang ada di rumah, dimanapun mereka berada saat ini Tuhan, mau juga memberikan mereka kekuatan, kesehatan, perlindungan, serta Tuhan senantiasa mencukupkan apa yang menjadi keperluan dan kebutuhan kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.